Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zifaul Fuadi Muslih dengan NIM 43040210151. Di sini saya akan mengerjakan UTS saya, yaitu mata kuliah Psikologi Eksperimen. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil tema keunikan individu dengan tokoh Gordon Allport. Nah, dia mengatakan bahwa manusia normal itu adalah makhluk yang rasional, yang diatur terutama oleh tujuan kesadaran yang berakar di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, jadi manusia ini menurut Allport itu kesadarannya bisa dari masa kini dan masa datang, itu dalam pemikirannya. Nah, bukan di masa lalu. Prinsip dasar tingkat lalu adalah terus-menerus bergerak mengalir. Nah, jadi ini terkait dari prinsip dasar tingkah lakunya. Jadi Allport ini berbicara tentang terus-menerus bergerak mengalir. Jadi manusia itu sering bergerak mengikuti keseharian-hariannya. Seperti itu. Terus ada struktur kepribadian. Yang pertama ada sifat. Nah, menurut Allport sendiri, sifat itu adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimulus yang mirip, suatu struktur neopsikis yang memiliki kemampuan untuk menjadi banyak stimulus, berfungsi ekuivalen, dan memulai serta membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Yang kedua ada sifat-sifat yang terpenting dari trait. Yang pertama itu ada nyata. Nah, trait itu bukan konsep abstrak, tetapi objek nyata, yakni struktur neopsikis. Terus ada membuat banyak stimulus, berfungsi ekuivalen. Ya, ada lagi mengubah atau membentuk perilaku. Ada juga empirik, dan kemudian yang terakhir ada kemandirian relatif. Nah, terus dari Allport sendiri itu ada 8 aspek proprium. Ya, yang pertama ada usia di 0-3 tahun, yaitu ada aspek diri fisik atau sense of bodily self, muncul kesadaran tentang fisik. Yang kedua ada aspek Yang kedua ada aspek identitas diri yang berkesinambungan atau sense of continuum of identity. Nah, ini anak menyadari bahwa dirinya tetap orang yang sama walaupun terus berubah berkembang. Jadi dia bilang itu anak akan sadar bahwasanya kalau dia itu sudah berkembang. Terus ada lagi aspek bangga diri. Nah, itu mengembangkan perasaan bangga dengan kemampuannya diri sendiri. Jadi seperti dia itu bangga terhadap dirinya sendiri saat dia mempunyai potensi-potensi yang dia miliki atau dia kembangkan. Terus di usia 4-6 tahun, yang pertama ada aspek perluasan diri. Nah, anak mulai menyadari keberadaan objek dan orang lain dan mengidentifikasi objek-objek yang menjadi bagian milik mereka. Terus ada aspek gambaran diri, mencakup pandangan aktual atau ideal mengenai diri sendiri. Bagaimana anak memandang diri sendiri dan harapan mengenai bagaimana seharusnya dirinya berkembang, seperti itu. Nah, lanjut ada usia 6-12 tahun. Nah, ini aspek penguasaan rasional atau sesudah anak menyadari dia memiliki kemampuan berpikir rasional yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah. Usia remaja aspek berusaha memiliki yang mencakup tujuan jangka panjang. Nah, usia ini usia yang dimana anak-anak ini udah bisa rasional, akalnya itu lebih tinggi, seperti itu. Nah, lanjut lagi di usia dewasa diri sebagai si tahu atau self-as-knower, totalitas dari semua 7 aspek yang dahulu kesadarannya tentang diri sendiri. Jadi tadi dari Allport sendiri itu berkata bahwasanya anak-anak itu bisa berkembang dan
dirinya itu tahu bahwasannya dirinya sedang berkembang. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.